Tetapi kalau teman-teman di sini itu alasannya misalnya karena saudara saya itu sekolah di tempat X, karena saya punya kenalan di tempat X misalnya, enggak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Hari ini kita akan membahas tentang hal apa yang perlu diperhatikan dalam penulisan bab 1. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang paradigma deduktif dan induktif, yang biasa digunakan untuk kuantitatif apa, yang biasa digunakan untuk kualitatif apa, dan bagaimana rule-nya seharusnya yang benar itu seperti apa. Kalau teman-teman belum lihat, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Kita sekarang akan fokus ke hal apa yang harus ada di bab 1, harus diperhatikan di bab 1 gitu. Oke. Yang pertama adalah data. Jadi datanya itu harus bersumber dari sesuatu yang kredibel, dari data yang kredibel, dari data yang valid dan dapat dipercaya, bukan data abal-abal. Jadi data yang ada di bab 1 itu harus valid, harus bersumber dari situs, kalaupun itu ngambil dari website yang terpercaya. Misalkan data tentang perceraian kalian dapat dari Pengadilan Agama. Ketika kalian mau meneliti tentang radikalisme, kalian itu dapat dari BNPT. Ketika kalian mau meneliti tentang narkoba, pecandu narkoba dan lain sebagainya, bisa kalian dapat dari BNN. Ketika teman-teman mau meneliti tentang gelandangan, anak pang, data didapat dari Kemensos misalnya. Jadi memang harus data yang valid. Kalian harus dapat dari data yang valid gitu loh. Jadi jangan sembarangan kalian cari di internet, kemudian tanpa kalian klik gitu ya di Google gitu, kalian nyari data perceraian tahun 2020. Oh, langsung dapat sekian tanpa kalian klik itu situs. Bisa aja itu situs isinya nggak ngebahas tentang data perceraian tahun 2020 gitu. Bisa aja hal lain, atau bisa jadi pada tahun yang lain gitu. Jadi teman-teman kalau bisa benar-benar harus bertanggung jawab ya. Ini kan memang ya Allah, sekali seumur hidup loh teman-teman gitu. Mayoritas dari kita kan memang sarjana sekali seumur hidup gitu, kecuali yang ngambil double degree. Jadi mumpung ini sekali seumur hidup, kalau bisa tuh dikerjain semaksimal mungkin gitu. Itu menurut saya pribadi sih teman-teman. Jadi bagaimana bisa kalian memiliki pengalaman mengerjakan skripsi dan memberikan yang terbaik di tulisan kalian itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus mengambil referensi dari tempat yang terpercaya gitu ya. Jadi jangan dari tempat yang abal-abal. Misalnya dari mana dong? Dari jurnal, kemudian dari tesis, dari disertasi. Jadi nih, jangan sampai kalau teman-teman semuanya ini sedang tesis, ngambil datanya dari skripsi gitu, atau disertasi ngambil datanya dari skripsi. Itu nggak banget. Tapi kalian mahasiswa S1 harus ngambilnya itu dari atas gitu. Misalnya dari tesis atau dari disertasi. Jangan sampai kalian cuma ngambil dari mini riset orang lain gitu. Jangan sampai kalian ngambil dari skripsi yang lain saja datanya masih, saya mikir itu perlu pikir lebih lanjut gitu ya, apalagi itu hanya dari mini riset. Jadi pertama kalian harus ngambil dari jurnal-jurnal yang terpercaya kalau bisa. Jadi bukan dari predatory journal. Kemudian dari tesis atau disertasi. Dan yang ketiga adalah dari media cetak seperti buku, kemudian newspaper, dari koran-koran yang memang itu koran nasional, yang bukan koran-koran atau media cetak yang provokatif. Sekarang kan banyak banget nih ya hate speech dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi hati-hati kalau bisa. Nah kemudian kalian harus memperhatikan alasan fundamental kenapa kalian mau meneliti itu. Kenapa tidak yang lain? Kenapa pilih itu? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus misalkan meneliti SDX, kenapa nggak SDY misalnya? Misalnya kalian mau meneliti tentang relasi pertemanan antara etnis Arab dan juga etnis Tionghoa dan etnis Jawa di sekolah X.
Kenapa harus sekolah X? Kenapa nggak sekolah Y misalkan? Nah, alasan rasionalnya itu misalkan adalah, oh karena di sekolah X itu memang lebih banyak siswa yang berteman antar etnis. Di sekolah X itu multi etnis. Jadi wajar saya mengambil sampel itu di sekolah X yang memang di situ ada Arabnya, di situ ada Tionghoanya, di situ ada orang Jawanya. Kenapa saya tidak mengambil Y? Karena di sana lebih sedikit, bahkan tidak ada nih yang etnis dari Tionghoa misalkan. Jadi alasannya tuh harus rasional. Kenapa memilih itu? Kenapa tidak yang lain? Itu bisa saja. Kenapa kamu memilih tema itu? Kenapa nggak milih tema yang lain? Misalkan kayak gitu. Oh iya, alasannya kenapa saya membahas ini karena sekarang itu banyak sekali segregasi dan konflik-konflik yang terjadi, yang memang itu macam disulut, dipantik untuk menganggap bahwa kita itu berbeda, antar etnis itu berbeda, dan itu bisa membuat perpecahan misalkan. Dan padahal di tempat kita semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tetapi itu sekarang sudah mulai luntur. Makanya saya ingin melihat bagaimana pertemanan antar etnis ini, dan itu bisa saya usung untuk policy implication, bagaimana agar bisa dirancang sebuah treatment agar kita itu bisa mencintai antar etnis. Itu adalah alasan rasional, teman-teman. Tetapi kalau teman-teman di sini itu alasannya misalnya karena saudara saya itu sekolah di tempat X, karena saya punya kenalan di tempat X misalnya. Enggak banget. Karena adik saya sekolah di tempat X, bukan di tempat Y. Kalau saya pengujinya itu bisa saya gigit itu ya, gitu, gemes banget gitu. Maksudnya mahasiswa S1 itu dituntut untuk bisa berpikir secara rasional dan kritis. Kenapa memilih itu, kenapa tidak yang lain. Jadi alasannya itu benar-benar harus rasional. Terkadang saya mengoreksi kerjaan mahasiswa itu, kenapa saya sering nanya, kenapa kamu pingin risetnya tentang itu? Karena tetangga saya seperti itu, Bu. Karena saya melihat itu di realita kehidupan saya sehari-hari. Nggak bisa, teman-teman. Jadi alasannya itu harus alasan rasional gitu ya. Jadi ayolah kita mulai berpikir untuk agak melekit gitu ya. Jadi jangan sampai yang kalian tonton itu cuma drakor mulu gitu loh. Ya kali-kali kek nonton berita kek, tapi ya jangan berita yang provokatif ya, berita yang memang itu bener-bener berita, lihat politik kayak gimana, lihat perkembangan sosbud ekonomi seperti apa, itu penting biar kalian juga tahu fenomena yang ada, biar itu juga membantu untuk skripsi kalian juga gitu loh. Nah itu ya teman-teman, jadi kita harus bener-bener memikirkan alasan rasional kenapa memilih tema tersebut, dan misalnya kenapa memilih populasi dan sampel itu gitu ya. Mungkin cukup sekian video saya. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Jangan sungkan kalau teman-teman punya masalah dalam pembuatan skripsi, bisa DM saya di Instagram saya relija.mujahidah. Jangan lupa follow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.